Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya mengulas powerbank buatan dari brand Olight seri P15 yang support fast charging 45 watt, kapasitasnya 10.000 mAh. Nah, ini salah satu powerbank dengan harga yang paling murah dan versi terbaru kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 322.000. Tentunya bermain-main voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, yang saya setelah powerbank ini sudah mengantongi sertifikat Triple C. Nah, kali yang saya tes powerbank ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa powerbank Olight P15 ini? Simak videonya. Unboxing powerbank Olight P15. Lihat ini ya, dia masih tersegel dengan rapi, ada plastiknya seperti ini. Di baliknya juga masih tersegel dengan rapi. Lihat ini. Oke, saya buka sekarang. Nah, sebentar, ini saya buka dengan ini saja, dengan pisau ini. Nah, lihat nih, seperti ini. Nah, lihat, sudah saya buka sebelah sininya. Kemudian ini lihat segelnya. Kemudian ini segelnya masih tersegel dengan rapi. Ini juga masih tersegel dengan rapi. Saya buka di bagian sini saja. Nah, seperti ini. Nah, lihat nih, saya buka sekarang. Nah, oke. Sekarang saya buka, nah seperti ini. Nah, kita lihat ini powerbanknya. Nah, kosong. Lalu yang kita dapat ini ada stiker. Nah, untuk unboxing powerbank itu fokusnya kita, nah ini ada berbagai macam kertas ya. Fokusnya kita ke persentase baterai sebuah powerbank. Semakin tinggi persentase sebuah baterai powerbank ketika unboxing, berarti dia semakin bagus. Artinya dia tidak mudah bocor baterainya sejak pertama kali dikirim dari pabrikan. Lihat nih, kita lihat persentase baterainya. Saya nyalakan. Nah, lihat dia terisi atau tersisa 86%. Sangat bagus sekali atau sangat awet sekali, baterainya tidak mudah bocor. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian powerbank Olight P15 yang dikemas dengan kemasan warna oranye khas Olight seperti ini. Kemudian di dalamnya ada berbagai macam plastik atau mika seperti ini. Lalu kita akan dapat ini 3 macam kertas. Sebentar, saya ambil dahulu kertasnya. Mulai dari ada stiker. Nah, lihat cukup bagus sekali stikernya, mengingatkan saya pada brand dari Baseus suka mengasih stiker seperti ini kira-kira. Kemudian ada juga ini kartu garansi. Nah, seperti ini kartu garansinya. Kemudian ini ada user manual. Nah, lihat ini. Nah, ada menggunakan bahasa Indonesia dan juga ada menggunakan bahasa Inggris, dual bahasa. Lalu kita akan dapat powerbank Olight P15 yang saya beli ini warna biru. Seperti ini fisiknya. Tampilan depan ada PD 45 watt, tulisannya Olight Powerbank. Nah, di sisi sini ada digital display yang tersembunyi. Ketika di sebelah sini saya nyalakan, lihat ini, dia akan nyala seperti ini. Nah, ya, tersembunyi, cukup unik. Kemudian di sebelah sini ada tombol untuk menyalakan digital display tadi. Ini ada built-in kabel USB-C 45 watt. Coba saya ambil kabelnya. Nah, seperti ini, lihat. Nah, warna portnya atau warna kabelnya warna putih. Saya kembalikan lagi. Kemudian di sebelah sini kosong. Sebelah sini ada built-in kabel fungsi gantungan. Nah, ini ada tulisannya 27 watt untuk iPhone. Coba saya ambil. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, kemudian saya kembalikan lagi. Di sebelah sini ada dual port. Satu port USB-C, satu port USB-A, sama-sama warna oranye. Coba saya cek jumlah pin yang ada di USB-A. Lihat ini, dia totalnya ada 4 pin, terlihat jelas ya. Nah, saya matikan senternya. Kemudian di sebelah sini ada berbagai macam spesifikasi, mulai dari jenis sel, dia menggunakan polimer lithium ion, kemudian kapasitas sel 5000 mAh dikali 2. Nah, lihat nih ya, ini agak membingungkan tulisannya 5000 gitu saja, tapi di sebelah sini sebentar. Nah, ini lihat kapasitasnya 10.000 mAh atau 38,5 WA. Nah, kembali ke yang ada di sini. Kemudian ini energi konversi atau rated capacity, secara perusahaan menulis dia mencapai 5.500. Nanti kita tes lebih lanjut ya real capacity-nya. Kemudian energi konversinya mencapai 70%. Nah, intinya dia output maksimalnya 45 watt atau 20 volt kali 2,25 ampere. Nah, ini ada berbagai macam sertifikat atau sertifikat keamanan lah ya. Ada berbagai macam logo, lihat ini. Nah, seperti ini. Saya kurang paham ini maksudnya apa, silahkan dipahami sendiri. Yang saya pahami ini,
dia sudah mengantongi sertifikat Triple C sehingga aman digunakan penerbangan ke seluruh dunia. Salah satu utamanya ini sertifikat untuk ke Cina, sangat aman ke Cina. Selain ke Cina ya juga bisa digunakan untuk penerbangan ke seluruh dunia karena dia maksimalnya cuma secara WH ya kalau naik pesawat itu 38,5 WH. Biasanya kalau secara aturan internasional sekitar 98 WH, 99 atau maksimal 100 WH. Jadi maksimal 100 WH atau di bawahnya bisa digunakan untuk naik pesawat ke seluruh dunia. Dari sisi building quality, lihat tulisan 45 watt PD ataupun OLED-nya cukup rapi. Kemudian kita lihat dari sisi yang lain, misalnya ada di kabelnya ini 40 watt juga tulisannya cukup rapi. Coba saya lihat dari sisi ini, lepas pasang kabel. Nah, seperti ini. Enak, pas, tidak terlalu renggang. Kemudian kita lihat dari sisi yang lain, kabel yang ada di sini, lihat. Enak. Nah, lihat ini saya pasang lagi. Pas, enak, tidak terlalu seret dan tidak terlalu longgar. Kemudian kita lihat dari sisi finishing antara casing satu dengan yang lainnya. Ini plastik ya. Ini ada plastiknya, tinggal kita tarik apabila ingin melepas plastiknya. Jadi seolah-olah ini finishingnya buruk, lihat ini. Tapi kalau lihat finishing antara casing satu dengan yang lainnya, menurut saya lihat ini sudah lebih dari cukup, lumayan presisi. Nah, lihat ini. Ada renggang sedikit, tapi ya renggangnya masih normal, menurut saya sudah lebih dari cukup. Coba kita lihat dari sisi yang lain, lihat ini, yang sebelah sini rapi. Ya, renggang ya sedikit, ya normalnya power bank kan seperti ini, lihat. Nah, ya cukup rapi. Kemudian kita lihat dari sisi misalnya port. Nah, coba saya perlihatkan dari sisi sini, rapi, lihat ini. Nah, kemudian coba saya gunakan untuk misalnya lepas colok. Ini saya ada colokan dari sisi USB ya. Nah, lihat ini saya lepas colok. Kadang ada beberapa power bank ya, saya pernah melakukan review, colokannya itu ada yang agak kocak. Nah, mungkin modulnya kurang rapat atau bagaimana dalam hal pemasangan ya. Lihat ini saya lepas colok, enak, tidak kocak, lihat. Dan tidak terlalu serat, tidak terlalu longgar, lihat. Enak, tek, lepas. Nah, tancap, lepas, enak. Kemudian coba dari sisi misalnya USB-C ini, lihat ini saya pasang, enak, tidak kocak juga. Kemudian lepas coloknya juga ya tidak terlalu sesak, tidak terlalu longgar. Coba mungkin pakai kabel yang lain ini, misalnya dari Vivant, lihat ini juga enak, lihat ini. Nah, enak. Jadi menurut saya dari sisi build quality OLED 45 watt ini sudah lebih dari cukup. Dari sisi jenis sel yang ada pada power bank OLED 45 watt ini saya perjelas dari sisi yang ada di deskripsi kertas ini. Lihat, dia menggunakan baterai polimer lithium ion baterai. Nah, kalau saya menganggap yang saya lingkari ini polimer. Jadi power bank OLED ini menggunakan sel polimer sebesar 10.000 mAh. Nah, biasanya kalau ukuran power bank seperti ini ya kecilnya, itu menurut saya berdasarkan pengalaman yang ada, dia menggunakan dual cell seperti ini. Ini contoh pada AUK ya, lihat ini dia 5.000 mAh, ukurannya kurang lebih sama, lihat ini. Nah ya, dia menggunakan dual cell seperti ini. Nah, jadi 5.000 mAh dikali 2 sama dengan 10.000 mAh. Kira-kira ya kurang lebih menggunakan sel seperti ini. Nah, kalau pengen tahu misalnya sel polimer yang lainnya, contoh yang ada di Basius seperti ini. Ini menggunakan sel yang modelnya memanjang, segini panjangnya. Nah, contoh yang lainnya mungkin yang menggunakan sel lithium ion, ada dua macam, kadang seperti ini. Ini menggunakan sel jenis 18650. Contoh ini sel dari LG HP7 ataupun sel seri 21700 seperti ini. Jadi itu ya, kembali ke power bank OLED. Jadi ini menggunakan sel polimer, per selnya 5.000 mAh, di dalamnya ada 2 sel. Jadi totalnya sama dengan 10.000 mAh. Dari sisi jenis sel polimer, dan banyak yang berpikir ya pasti sel polimer itu mudah kembung, ada yang kualitasnya buruk. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, saya perlu meluruskan, ada beberapa power bank yang menggunakan sel itu pasti ada macam-macam ya. Ada yang sel polimer kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Kalau kita pandai merawat sebuah power bank, pasti selnya itu apa? Contoh ini saya sudah menggunakan power bank misalnya AUK. Ini saya usia pakainya sudah sekitar 7 tahun. Lihat ini.
pemakaian atau lihat secara data ini saja 2019 sampai sekarang masih berfungsi dengan baik sel polimer. Saya buktikan, lihat ini, dia masih nyala. Nah contoh cuma nyala saja, contoh langsung saya teskan ke ponsel yang support. Ini lihat ini, contoh ini ponsel support fast charging. Saya hubungkan, lihat ini. Nah, masih berfungsi dengan baik. Usia pakai sekitar 6-7 tahun. Ini era tahun 2019, masih jarang ada yang power bank support fast charging. Ini standar charging. Dan dia belum drop. Lihat ini. Nah, turun performa sebuah sel itu pasti ya, tapi yang penting belum drop. Nah, oke. Yang lainnya, ini contoh yang ada di Baseus. Nah, ini Baseus Bipo. Ini usia pakainya sekitar sudah 3 tahunan lah ya kira-kira. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik, tapi dia sudah kembung. Lihat ini, agak kembung. Tapi masih normal, lihat ini. Nah, usia pakai sekitar 3 tahun. Nah, saya tunjukkan. Nah, ini silakan cek postingan saya terdahulu. Saya sudah melakukan tes Baseus Bipo ini menggunakan sel polimer. Nah, seperti ini. Kalau kita pandai merawat sebuah power bank selnya, pasti akan awet. Lihat ini fast chargingnya masih aktif. Lihat, saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat sudah nyala ya. Kemudian coba saya nyalakan ponselnya, fast charging masih aktif. Usia pakai sekitar 3 tahun. Nah, seperti ini. Dan belum drop, turun performa pasti. Jadi, jangan berpikir kalau power bank menggunakan sel polimer itu jelek atau mudah rusak. Tinggal pandai-pandainya kita merawat sebuah power bank itu. Dari sisi kualitas sel yang ada di power bank OLED ini sudah saya tunjukkan ketika pertama kali unboxing. Nah, power bank ini tersisa daya baterai, sebentar saya nyalakan dahulu, 86%. Nah, ini menunjukkan sebuah kondisi baterai yang bagus. Kenapa bagus? Karena ketika saya unboxing, dia tidak terkondisi dalam kondisi low bed atau bahkan habis total. Itu sebuah kondisi yang bagus. Ingat ya, dalam menyimpan sebuah power bank atau mode penyimpanan sebuah power bank, kita tidak boleh baterainya tersimpan dalam kondisi low bed atau habis total. Itu celaka. Nah, ini contoh yang ada di OLED. Bagus ini. Entah dia dari pabrikan itu dikirim berapa lama sampai ke tangan saya, tapi lihat ini sekali lagi 86%. Biasanya teman-teman banyak yang berkomentar, biasanya dari pabrikan itu dikirim sekitar 85%. Nah, ini bahkan 86%. Nah, kalau saya anggap dikirim sekitar 85% sampai 90%, anggap dari 90% sampai ke tangan saya cuma turun 4%, sangat awet. Nah, ini kan tanda sebuah sel yang bagus, tidak mudah bocor atau energinya tidak boros modulnya. Kadang saya pernah ya dulu melakukan review power bank Anker yang 165 watt. Itu modulnya boros energinya sehingga menyebabkan baterainya itu cepat habis. Walaupun disimpan mode power bank mati, dia akan terhisap karena dia menghidupi sebuah modul yang canggih. Tapi ini modulnya simple kan, power bank seperti ini. Nah, contoh yang lain, saya pernah unboxing power bank Anker ini. Anker ya, kualitasnya pasti bagus. Tersisa daya baterai dulu itu sekitar 26%. Nah, itu sebuah kondisi juga mungkin bisa dikatakan baterainya cepat habis atau kualitasnya buruk. Sekali lagi, asumsi saya power bank dari pabrikan itu dicas sekitar 90% sampai 85%. Sampai ke tangan saya itu berapa persen. Nah, itu menunjukkan dia itu bagus atau tidak, atau mudah habis atau tidak baterainya. Kan baterai yang bagus tidak mudah habis, entah itu dari faktor modulnya yang banyak menghisap energi atau mulanya. Saya tetap menggunakan asumsi power bank yang bagus itu disimpan baterainya tidak mudah habis. Contoh yang lainnya ini baterai recharging. Dia mengasumsikan seperti ini, dicas full dalam waktu 1 tahun cuma turun 15%. Kemudian dalam waktu 2 tahun cuma turun 20%. Nah, ini ciri-ciri sebuah baterai yang bagus, daya simpan listriknya tidak mudah bocor. Contoh ya ini power bank OLED ini sudah saya tunjukkan pertama kali unboxing, tersisa daya 86%. Cukup bagus sekali, kualitas selnya tidak mudah bocor. Dari sisi berat power bank, coba saya bandingkan antara power bank OLED dengan Anker. Ini sama-sama menggunakan kapasitas 10.000 mAh, cuman beda desain saja. Anker lebih memanjang, OLED model kotak seperti ini, tapi dia lebih tebal. Nah, lihat ini perbandingannya. Oke, dari sisi Anker dahulu, lihat ini, dia memiliki berat 220 gram. Nah, oke, sekarang coba saya bandingkan dengan power bank OLED 45 watt ini.
Dia memiliki berat 189 gram. Jadi enak ya. Lebih ringan power bank Olight. Tapi kadang ada yang berpendapat, oh kalau ringan itu biasanya kualitasnya ringkih. Tapi ya kembali ke pribadi masing-masing. Kadang ada yang suka power bank mini ringan, tapi ada juga yang suka modelnya besar tapi berat. Kembali ke pribadi masing-masing tentang pendapat antara berat sebuah power bank. Tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan dual USB dokter ini, Finersi dan Cosi. Pertama coba saya hubungkan dari sisi kabel dahulu. Lihat, ini sudah saya hubungkan dan sudah nyala. Nah sebentar saya masuk ke menu fast charging. Nah lihat auto detect. Ini dari sisi kabel 45 watt. Nah lihat ini. Nah, kita tunggu sebentar. Nah lihat dia 49 watt USB-C PD 3.0 nya. Lihat ketika dia loading warna hijau indikator fast chargingnya. Nah seperti ini hasil dari tes fast chargingnya. Dia support AFC, FCP, SCP, QC dan QC 4.0 bisa. Lanjut jalur USB-A. Saya buat auto detect. Nah lihat ini PD tidak bisa, wajar ya karena lewat jalur USB-A. Nah ini AFC bisa, kemudian FCP bisa. Ini Huawei FCP, SCP itu. Quick charging 2.0 dan 3.0 bisa. VOOC tidak bisa. PUM Express dia juga tidak bisa. Ini ya hasilnya USB-A. Kemudian tes menggunakan USB Dr. Cosi. Nah lihat nih, menggunakan USB Dr. Cosi saya buat auto tes lewat built-in kabel. Nah lihat PD dia aktif 45 watt, PPS 49 watt. Lihat ini. Kemudian voltasenya support maksimal 20 volt, PPS nya 11 volt 4,5 ampere sama dengan 49 watt. QC maksimal 12 volt, QC 3.0 12 volt, ada tulisannya PD 3.0. Nah seperti itu ya hasil dari tes yang lewat USB Dr. Cosi. Lihat ini kadang dia mati sendiri seperti ini dayanya. Ini saya tes yang bagian port USB-C. Sama ya kurang lebih, langsung PD 49,5 watt ya, kurang lebih sama dengan built-in kabel. Nah lihat ini. Nah ya sama saja antara built-in kabel dengan port USB-C. Coba ini saya tes yang ke USB Dr. Cosi. Nah lihat nih, menggunakan USB Dr. Cosi loading. Saya dekatkan biar jelas. Kurang lebih sama juga, support PPS 49,5, PD nya 45 watt. Nah ya kurang lebih sama kayak di built-in kabel. Nah seperti itu hasil dari tes protokol isi daya cepat. Tes PD trigger. Nah PD trigger itu melakukan pengetesan PD 3.0, 2.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR dan AVS. Oke, saya masuk ke PD trigger sekarang. Nah lihat ini dia masih loading. Kita tunggu sebentar. Nah kita tunggu. Nah langsung PD trigger 49 watt. Dia support voltase paling besar di 20 volt, kemudian ampere paling besar di 4,5 ampere. Ini ya hasil dari PD triggernya. Tes perbandingan Ripple Power Bank. Ini coba saya bandingkan dengan Power Bank Anker 22,5 watt ke ponsel Samsung 25 watt. Nah, pertama saya menggunakan built-in kabel dahulu yang dari Olight. Sama-sama saya hubungkan lewat built-in kabel. Nah, Olight dahulu. Nah, seperti ini. Oke, sekarang saya hubungkan ke ponsel Samsungnya. Lihat ini built-in kabel. Nah sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Super fast charging aktif, start dari baterai 42%. Biarkan ponselnya standby. Indikator fast chargingnya aktif. Lihat ini warna hijau petir nyala. Kemudian sebentar, ini saya atur ke, nah seperti ini. PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt kali 2,3 ampere sama dengan di atas 20 watt. Nah lihat nih, sekarang sudah maksimal dayanya. Saya masuk ke menu Ripple. Nah lihat ini nilai Ripple-nya dengan menggunakan Olight 45 watt menghasilkan nilai VPP. Saya pause secara acak 49 mV. Nah sekarang saya ganti dengan menggunakan Power Bank Anker. Tadi Olight sekitar di 45 atau 49 ya, saya agak lupa. Dari sini, nah built-in kabel juga ini. Nah seperti ini, tapi secara daya masih tinggi Olight ya. Nah seperti ini, tidak apa-apa, hanya pembanding saja. Nah super fast charging aktif, nah, petir double nyala. Nah lihat ini, yang aktif PD 3.0 dia masih loading. Nah lihat daya deteksi kemampuan protokol isi daya cepatnya lah ya,
ke Samsung 20 Watt lebih cepat OLED. Tadi lihat nih prosesnya. Nah, ya sangat cepat yang OLED. Kalau Anker ini ya langsam. Nah, lihat PPS-nya yang aktif. Kalau PPS ini kita tunggu. Lihat, ini sudah mencapai daya di 13 watt, 14 watt, 15 watt. Sudah rasional. Super fast chargingnya aktif karena dayanya di atas 15 watt. Dengan daya maksimal ini lihat mencapai 17 watt. Kalau OLED tadi mencapai di atas 20 watt, wajar ya karena OLED dayanya 45 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat nilai Ripple-nya. Kalau OLED tadi di area sekitar 50 atau sekitar 45 sampai 50 ya. Nah, ini lihat. Dia di atas 50. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 60 mV. Jadi dari sisi Ripple-nya lebih rendah OLED. Ripple itu semakin rendah semakin bagus. Tes ke iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt. Pertama coba saya menggunakan built-in kabel ini yang support Lightning. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini sekarang saya hubungkan. Kemudian nanti yang kedua saya hubungkan lewat kabel yang ada di digital display-nya. Nah, lihat ini saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu sebentar. Sudah terhubung dengan baik. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank. Lihat start dari baterai 86%, indikator petir hijau aktif atau fast chargingnya aktif. Kalau pengen melihat seluruh dayanya tidak bisa ya, karena built-in kabel seperti ini. Intinya dia support ke iPhone dengan status fast charging atau PD-nya aktif. Nah, sekarang saya ganti dengan menggunakan kabel PD eksternal. Lihat ini, mulai saya hubungkan dengan menggunakan kabel yang ada di digital display-nya, start dari baterai 8%. Nah, lihat ini. Nah, biarkan ponselnya standby. Kita cek, ini saya menggunakan kabel dari brand Acer ya, C2 Lightning. Kita lihat dari sisi yang ada di power bank dahulu, petir hijau aktif atau fast chargingnya aktif. Kita lihat dari sisi yang ada di digital display, PD-nya aktif atau fast charging aktif dengan daya 9 watt. Nah, ini kok dayanya rendah? Ya, harap malum, ponsel era tahun 2017-2018. Mungkin daya segitu di era tahun itu sudah cukup bagus sekali dengan status fast charging aktif, atau mungkin performanya sudah turun. Nah ya, jadi bisa digunakan untuk iPhone 8 status fast charging aktif. Tentunya juga bisa digunakan untuk iPhone seri di atasnya, misalnya iPhone seri X, 11, 12 atau mulainya status fast charging atau PD aktif. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 21%. Kita cek dari sisi notifikasi yang ada di ponsel, fast chargingnya aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, petir hijau nyala atau fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi FCP yang aktif atau fast charging protokol, kira-kira singkatannya seperti itu. Dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13-14 watt. Statusnya sekali lagi fast chargingnya aktif. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 102 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt. Kali ini saya hubungkan dengan lewat jalur USB-C atau PD. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 22%. Nah, lihat ini ketika lewat jalur PD, kita tunggu sebentar. Coba saya nyalakan ponselnya sebentar. Nah, cuma charging saja. Tidak fast charging ya. Beda ketika saya hubungkan lewat jalur USB-A. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank. Indikator petir hijau juga tidak aktif. Ya, sesuai dengan notifikasinya. Standar chargingnya aktif atau tidak support fast charging. Sekarang kita cek dari sisi protokol istirahat cepat DC yang aktif dengan seluruh daya 4,7 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,1 watt. Saya masuk ke menu Ripple menghasilkan nilai VPP 27 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 17%, indikator quick charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di power bank, petir hijau nyala atau fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi quick charging 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 6,6 volt kali 0,7 ampere sama dengan 4,6 watt. Nah, kenapa kok dayanya rendah? Karena ponsel ini sudah turun performa.
harap maklum usia pakainya sudah sekitar 3-4 tahun. Jadi turun performa kemampuan fast chargingnya itu wajar ya. Tapi secara notifikasi fast chargingnya masih aktif. Andaikan saja ponselnya masih normal, ketika fast charging aktif pasti dayanya di atas 10 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya tidak terlalu tinggi karena dayanya juga lumayan rendah. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 38 mV. Saya ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD dengan menggunakan kabel dari brand Vivang. Ini Vivang 240 watt. Lihat ini ya. Kita kembali ke sini. Indikator fast charging aktif. Nah ya, tulisannya tadi saya lupa tidak merekam indikator fast chargingnya ketika aktif atau quick chargingnya ketika aktif. Lihat sekali lagi. Biarkan ponselnya standby. Dari sisi power bank juga petir hijau nyala. Artinya fast charging atau quick charging aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy QC 3.0 yang aktif dengan struktur daya 6,6 volt kali 0,6 ampere sama dengan 4,1 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Sekali lagi, karena ponsel ini sudah turun performa, usia pakainya sudah 3 tahun lebih. Jadi harap maklum, tapi secara notifikasi quick charging atau fast chargingnya aktif. Andaikan ponselnya masih normal, pasti ketika quick charging aktif jalan di atas 10 watt. Saya masuk ke menu Ripple, menghasilkan nilai VPP, saya pause secara acak 33 mV. Tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo Fast Charging 18 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 52%, indikator fast charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy QC 9 volt yang aktif. Tadi notifikasinya di sini fast chargingnya aktif ya. Sekarang kita cek dari sisi power bank, petir hijau nyala atau fast chargingnya aktif. Kembali ke USB Dr. Cozy dengan struktur daya 8,9 volt kali 0,7 ampere sama dengan 6-7 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Sama seperti yang ada di ponsel Xiaomi Redmi 9 tadi. Dia sudah turun performa. Sekali lagi harap maklum karena usia pakainya sudah 3-4 tahun. Andaikan saja ponselnya masih normal, ketika fast charging aktif pasti dayanya di atas 10 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi karena dayanya juga lumayan rendah. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 42 mV. Tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo Fast Charging 18 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 53%, indikator fast chargingnya aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di power bank, petir hijaunya tidak aktif. Nah ya, tapi dari sisi notifikasi fast charging aktif yang ada di ponsel terjadi perbedaan pendapat. Yang aktif dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 dengan struktur daya 4,9 volt kali 1,3 ampere sama dengan 6,8 atau 6, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya tidak terlalu tinggi juga ya, karena dayanya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 27 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini start dari baterai 39%. Yang aktif di sini tulisannya charging saja. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, tidak ada notifikasi fast charging yang aktif. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy DC yang aktif dengan struktur daya 4,7 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,9 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya tidak terlalu tinggi karena dayanya juga tidak terlalu tinggi. Kemudian dia juga fast charge-nya tidak aktif. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 27 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 39%. Yang aktif fast charging secara tulisan ya, lihat ini. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di power bank, indikator petir hijau juga tidak aktif. Nah, terjadi perbedaan pendapat. Sekarang kita masuk ke USB Dr. Cozy yang aktif PD 3.0 dengan struktur daya 4,8 volt kali 2,2 ampere sama dengan 10,8 watt. Nah ini secara struktur daya sudah rasional jalan di fast charging Oppo 18 watt karena dayanya di atas 10 watt. Lihat ini.
Nah ya, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya sangat bagus. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPB 28 mV. Fast charging-nya aktif, tapi Ripple-nya rendah. Tes ke Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Nah ini saya menggunakan USB-A. Semuanya sama ya, yang saya gunakan USB-A-nya eSager 7 ampere. Jadi secara spesifikasi ampere sudah memenuhi persyaratan untuk supercharger protokol Huawei 22,5 watt. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Supercharging aktif, ada desimalnya, petir double, lengkap notifikasinya. Biarkan tabletnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di power bank, indikator fast chargingnya juga aktif, petir hijau nyala. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi, SCP yang aktif dengan struktur daya 8, sekian volt kali 1, sekian volt. Lihat ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai menuju titik daya maksimal, baru kita melakukan pengecekan Ripple. Lihat sudah mencapai pada daya 21 watt. Secara teori Huawei-nya 22,5 watt, mendekati titik maksimal. Saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi, lumayan bagus. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPB 28 mV. Tes ke Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat ini ya, saya hubungkan lewat jalur PD restart seperti ini. Perkiraan dia, lihat, masih restart lagi. Menurut saya kurang kompatibel ya kalau lewat jalur PD OLED 45 watt ini, lihat. Nah ya, jadi tidak bisa. Nah sekali lagi, ini saya tunjukkan. Nah coba saya ganti misalnya lewat built-in kabel, mungkin karena kabelnya atau bagaimana ya. Nah seperti ini, saya cabut dahulu ini lewat built-in kabel yang ada di sebelah sini. Nah, kita coba saja, mungkin kabelnya atau bagaimana ya. Namanya juga perbedaan device. Lihat ini saya hubungkan, coba. Oh tetap tidak bisa ya. Oh bisa, coba. Supercharging aktif 22, sekian persen. Baterainya tersisa start dari baterainya lah ya. Petir double aktif dan juga ada desimalnya. Sekarang kita cek coba dari sisi power bank, 73%, ada petir hijaunya yang aktif. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cosi, PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 8, sekian volt kali 2,3 ampere sama dengan 21, sekian watt. Jadi bisa ya lewat jalur USB built-in kabel, tapi PD-nya. Kalau lewat kabel eksternal tadi USB-C tidak bisa. Berdasarkan tes yang ada di sini, saya masuk ke menu Ripple. Sebentar, ini agak pendek kabelnya jadi agak susah. Lihat ini, saya masuk ke menu Ripple. Lihat menghasilkan nilai VPB 36 atau 38 mV. Tidak terlalu tinggi ya nilai Ripple-nya, cukup bagus sekali. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini, start dari baterai 42%, yang aktif cuma charging saja. Nah, kita lihat dari sisi power bank, tidak ada petir hijau yang nyala. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cosi yang aktif DC. Dengan struktur daya 4,8 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,9 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya tidak terlalu tinggi ya, karena status fast charging-nya tidak aktif. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPB 23 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat ini sudah saya hubungkan. Super Fast Charging aktif, petir hijau juga ada. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau juga aktif atau fast chargingnya aktif. Kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cosi, PBS yang aktif dengan struktur daya 8, sekian volt kali 1,7 ampere sama dengan dilihat di 17 watt. Sudah rasional ya, super fast chargingnya aktif karena dayanya di atas 15 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPB 45 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat built-in kabel atau kabel bawaan power bank, jalur USB-C atau PD. Lihat ini,
super fast charging aktif, petir hijau nyala, start dari baterai 43%. Kita cek dari sisi yang ada di power bank, petir hijau juga aktif. Kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi, PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,5 volt kali 1,7 ampere. Lihat dayanya sudah rasional di atas 15 watt. Sudah rasional ya, super fast charging Samsung 20 watt yang aktif. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya pindah ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 54 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini, start dari baterai 5%. Kita tunggu sebentar, ada desimalnya atau tidak. Tidak ada desimalnya ya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di power bank, indikator petir hijau tidak aktif, atau fast chargingnya tidak aktif, atau standar charging yang jalan. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi yang aktif DCP. Lihat dia mengalami kenaikan daya, kembali ke power bank ini. Nah, ketika dayanya naik, langsung fast chargingnya aktif, petir hijau nyala. Kembali ke USB Dr. Koshi, DC yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,8 watt. Ini fast charging Infinix 18 watt yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple, menghasilkan nilai VPP. Saya pause secara acak 35 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat ini, silakan disimak, saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 10%. Nah, kita tunggu dari sisi power banknya. Nah, lihat dia tidak ada desimalnya ya, tapi kita tunggu sebentar. Kita tunggu, kok layarnya langsung mati kan, seperti itu ya. Lihat ini, PD 3.0 yang aktif. Oh, dia mengalami restart. Nah ya, jadi mungkin tidak cocok ketika kita lewat jalur PD. Lihat ponselnya langsung mengalami restart. Restart ini maksudnya tadi dia hidup, kemudian ini mati lagi dan nyala lagi, seperti itu. Lihat, tidak bisa. Nah ya, coba ini dia mau nyala. Apakah dia mengalami restart lagi atau tidak, kita tunggu sebentar. Nah, kadang ada beberapa device yang tidak cocok, ya akhirnya seperti ini. Lihat dia turun lagi dayanya. Nah ya, tidak bisa. Dia bisanya lewat jalur USB-A tadi, lebih stabil ya. Lihat dia mati lagi dan seterusnya seperti ini, malah takut merusak ponsel. Jadi OLED ini kalau ke Infinix 33 watt lebih efektif lewat jalur USB-A. Lihat ini ya, saya cabut kabelnya biar dia tidak restart lagi. Nah, sekali lagi, tidak cocok OLED ini ke ponsel Infinix yang support supercharger 33 watt lewat jalur USB-C. Dia bisanya lewat jalur USB-A. Nah, lihat dia sudah nyala. Nah, ketika saya hubungkan lagi, dia akan restart lagi. Seterusnya seperti itu. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Coba saya menggunakan kabel sakti. Ketika tadi menggunakan USB-C, kabel reguler, dia mengalami restart. Nah, ini apakah dia mengalami restart atau tidak? Lihat, ponselnya nyala posisinya. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini, kita tunggu ya. Apa yang terjadi? Tidak nyala. Coba saya ulang lagi. Nah, lihat ini. Nah, kita tunggu, lihat. Start dari baterai 9%. Apakah dia restart atau tidak? Kita tunggu. Kita tunggu. Nah, lihat. Oh, ada keterangannya seperti itu tadi. Tapi tidak mengalami restart. Nah, lihat. Aman ya ketika menggunakan kabel sakti. Biarkan, oke, dari sisi sini sudah ya. Biarkan ponselnya standby, stabil, tidak restart. Nah, dari sisi power bank, petir hijau aktif atau fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi, PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple, menghasilkan nilai VPP juga tidak terlalu tinggi. Lihat, 36 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dart charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini, start dari baterai 5%. Dart chargingnya tidak aktif, statusnya juga cuma charging saja. Biarkan ponselnya standby.
Kita cek dari sisi power bank, petir hijau nyala. Maksud saya petir hijau tidak nyala ya, atau fast chargingnya tidak aktif, atau jalan di standar charging. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi DC yang aktif dengan struktur daya 4,8 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,4 watt. Saya masuk ke menu Ripple menghasilkan nilai VPP. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 20 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support Dart charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini, tikilan display sudah nyala. Nah, lihat sudah terhubung dengan baik ke ponsel Realme. Nah, lihat dia tidak mengalami restart seperti yang ada di Infinix. Jadi dia bisa, cuman kalau lewat jalur PD itu Realme lihat cuma seperti ini, tidak ada Dart chargingnya, cuma ada status charging saja. Biarkan ponselnya standby. Dari sisi power bank lihat tidak ada petir hijau yang nyala, artinya standar charging yang jalan. Dari sisi USB Dr. Cosi DC yang aktif dengan struktur daya 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 19 mV. Tes ke Realme 9i yang support Dart charging 33 watt. Kali ini saya coba dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Dart charging langsung aktif. Start dari baterai 6% ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, indikator petir hijau juga aktif. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Cosi DC yang aktif dengan struktur daya 8,9 volt kali 2,4 ampere sama dengan 21 watt. Nah, ini setara dengan menggunakan adapter charger bawaan maksud saya Realme di 33 watt. Kurang lebih juga seginilah kira-kira. Sama seperti ketika menggunakan adapter charger Infinix 33 watt. Dayanya juga di area sekitar 20 watt, 21 lah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat, walaupun dayanya tinggi tapi Ripple-nya juga rendah, tidak terlalu tinggi. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 50 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat, ini sudah saya hubungkan quick charging yang aktif. Start dari baterai 5%, tidak ada desimalnya ya. Lihat ini, kalau mau melihat kita tunggu sebentar, mungkin ada perubahan. Tidak ada, lihat sudah beberapa detik. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank yang aktif. Ini fast chargingnya aktif, petir hijau nyala. Kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cosi QC 9 volt yang aktif dengan struktur daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,3 watt. Sudah rasional quick charging 18 watt yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 32 mV. Tes ke ponsel Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat. Mi Turbo Chargingnya aktif. Start dari baterai 5%, tapi tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, petir hijau aktif atau fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cosi yang aktif PPS dengan struktur daya 8,6 volt kali 2,9 ampere sama dengan 25 watt, 26 watt maksimalnya tadi. Nah, ini setara dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel maupun kabel charger bawaan ponsel. Dayanya juga segini. Cuman bedanya tidak ada desimalnya saja. Saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 34 mV. Tes ke Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan kali ini menggunakan kabel sakti. Nah, lihat ini, start dari baterai 8%. Tetap ya, Mi Turbo Charging yang aktif, tidak ada desimalnya. Walaupun menggunakan kabel sakti. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, petir hijau juga aktif. Saya cek dari sisi USB Dr. Cosi. PPS yang aktif dengan struktur daya 8,6 volt kali 2, lihat tadi menyentuh di 3 ampere. Daya maksimalnya di 26 watt. Nah, ini setara dengan menggunakan adapter charger bawaan Xiaomi 33 watt, cuman bedanya tidak ada desimalnya.
Saya masuk ke menu Ripple, tidak terlalu tinggi juga nilai Ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 27 mV. Tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini, sudah saya hubungkan, start dari baterai 19%. Kita tunggu sebentar, ada desimalnya atau tidak. Lihat ini, sepertinya tidak ada desimalnya ya. Kita lihat dari sisi power bank, petir hijau aktif, artinya fast charging yang aktif, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy QC 9 volt yang aktif dengan struktur daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple, menghasilkan nilai VPP saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 40 mV. Tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 19%. Kita tunggu sebentar, ada desimalnya atau tidak ya. Lihat ini, sepertinya kita lihat. Tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau nyala, artinya fast charging aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, cukup bagus sekali dayanya. Tadi maksimal mencapai di 31 watt dengan status PPS yang aktif. Sekarang seluruh dayanya 8,8 volt kali 2,8 ampere sama dengan 24-25 watt. Nah ini setara dengan adapter charger maupun kabel charger bawaan ponsel, cuman bedanya tidak ada desimalnya. Saya masuk ke menu Ripple, lihat ini, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 39 mV. Tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt, saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Start dari baterai 21%, kita tunggu ada desimalnya atau tidak. Silahkan diperhatikan. Nah lihat ini, kita tunggu sambil dilihat ini, oh tidak ada, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, status petir hijau aktif atau fast charging aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan struktur daya 8,5 volt kali 2,2 ampere sama dengan di 21 watt. Nah lihat ini, walaupun tidak ada desimalnya tapi dayanya tinggi, dan menurut saya ini setara dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat, menyentuh di 28 watt, bahkan di 30 watt. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat, nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi dengan daya yang lumayan tinggi. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 57 mV. Tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, masih loading seperti ini animasinya. Start dari baterai 24%. Sepertinya tidak aktif ya SuperVOOC-nya. Coba saya nyalakan dari sisi ponsel. Ini tulisannya cuma charging saja, bisa dilihat di sini. Biarkan ponselnya standby. Coba kita cek dari sisi power bank, petir hijau tidak nyala, artinya fast chargingnya tidak aktif atau jalan di standar charging. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy yang aktif DC dengan struktur daya 4,7 volt kali 1,9 ampere sama dengan 9,4 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 35 mV. Tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah lihat, sudah saya hubungkan. Nah kita tunggu sebentar, animasinya masih jalan. Start dari baterai 24%. Kalau pengen tahu secara tulisan fast charging yang aktif, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau nyala. Kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Sudah rasional fast charging yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple. Nah lihat ini, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 49 mV. Tes ke ponsel Oppo A3x SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Start dari baterai 25%, SuperVOOC 45 watt aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau juga aktif atau fast chargingnya aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 9,5 volt kali 3,7 ampere sama dengan tadi maksimal di 37 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, menghasilkan nilai VPP yang lumayan tinggi. Sudah menjadi kebiasaan Oppo ini. Lihat,
171 mV. Tes ke iPad A16 ini secara adapter charger bawaan PD 20 watt, tapi saya cek di GSM Arena support PD 45 watt. Nah ini lihat power banknya juga support 45 watt, jadi cukup klop sekali. Saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 23% tadi. Nah lihat 23%, sekarang sudah jalan di 24%. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, status fast chargingnya aktif ya, jadi bisa digunakan untuk charging ke iPad A16. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Kosi. Lihat PD 3.0 yang aktif. Nah seluruh dayanya ini berlahan-lahan masih naik dayanya. Lihat sekarang sudah jalan di 15 volt kali 1, sekian ampere, sama dengan ya lihat sudah jalan di 22 watt. Jadi benar iPad ini support daya di atas 20 watt. Nah menurut saya ya anggap PD 45 watt. Lihat sudah jalan di 24 watt. Nah ya oke, dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 74 mV. Dibandingkan dengan menggunakan adapter charger bawaan iPad PD 20 watt, itu Ripple-nya mencapai sekitar 100 mV. Ini cuma 74. Jadi lebih bagus ini performa Ripple-nya. Ripple itu semakin rendah, semakin bagus performanya. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah lihat nih, saya hubungkan sekarang. Nah, yang muncul notifikasi fast charging start dari baterai 3%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, indikator petir hijau nyala atau fast chargingnya aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Kosi FCP yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,9 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 21 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan lewat built-in kabel. Nah lihat ini sebentar, ini sebentar. Nah lihat saya hubungkan sekarang. Nah super fast charging Samsung 2.0 aktif start dari baterai 1% tadi. Kita cek dari sisi power bank, indikator fast chargingnya aktif. Kita cek dari sisi protokol daya cepat yang aktif PPS dengan seluruh daya 8,9 volt kali 4,3 ampere sama dengan 39 watt tadi, maksimal di 41 watt. Sebentar, seperti ini. Kemudian saya masuk ke menu Ripple. Nah ini ya nilai Ripple-nya dia. Coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 34 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Kali ini saya hubungkan dengan kabel eksternal ya, kabel PD ini dari brand Vivant 240 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini power bank-nya sudah nyala. Super fast charging Samsung 2.0 aktif start dari baterai 2%. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau nyala. Nah, sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Kosi PPS yang aktif 9 volt kali 4,5 ampere sama dengan 40 watt. Lihat ini maksimal tadi 42 watt. Sekarang masuk ke menu Ripple. Lihat nilai Ripple-nya tidak terlalu tinggi. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 23 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 2%. Indikator yang muncul quick charging. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank dahulu. Petir hijau aktif. Lihat ini. Artinya fast chargingnya aktif atau quick charging aktif ya. Saya matikan layar ponselnya. Kita cek dari sisi USB Dr. Kosi QC 9 volt yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 0,5 ampere sama dengan 4, sekian watt. Agak tidak sinkron ya antara notifikasi ini fast charging aktif, ini juga jalan di quick charging 9 volt, ini juga animasinya quick charging yang aktif tapi dayanya di bawah 10 watt, kurang sinkron. Nah oke, ya adanya seperti ini datanya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nilai Ripple-nya juga sangat dahsyat ini malah.
Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 197 mV, padahal dayanya rendah. Lihat ini. Nah ya, adanya data seperti itu. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 Watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Nah lihat ini, kita tunggu sebentar. Indikator yang muncul quick charging, start dari baterai 4%, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau aktif atau fast chargingnya aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi, PPS yang aktif. Nah lihat, berlahan-lahan dayanya naik. Kita tunggu sebentar sampai menuju di daya maksimal. Lihat, sudah jalan di 23 watt. Nah lihat ini, 25 watt. Ini lihat seluruh dayanya. Nah ya, anggap dari sisi sini selesai 27 watt paling tinggi. Nah ini setara dengan Xiaomi turbo charging 33 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 49 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Nah kita lihat power bank 45 watt versus ponsel 67 watt. Apakah bisa atau tidak? Nah ini kita uji kemampuan dari performa OLED 45 watt ini. Lihat, saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 7%. Ternyata dia cuma mentok di quick charging. Nah, lihat ini, petir hijaunya juga aktif. Mungkin ini pola pikir saya. Kalau dari pola pikir saya lah ya, ketika Xiaomi turbo charging 67 watt aktif, dia kalah di power banknya. Makanya dia membatasi diri, mengaktifkan pada quick chargingnya yang aktif. Beda sama di Xiaomi 33 watt tadi, dia aktif Mi turbo chargingnya karena mampu 45 watt versus ponsel 33 watt dia mampu. Kalau pola pikir saya seperti itu, sehingga dia memproteksi dirinya sendiri jalan pada quick charging 18 watt agar tidak mengalami kerusakan atau untuk usia pakai yang lebih awet ya, untuk proteksi dari power bank itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Nah lihat ini, PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,1 volt kali 2 ampere sama dengan 16,9 watt. Tidak bisa walaupun menggunakan kabel sakti ya. Bahkan malah menurut saya lebih bagus menggunakan kabel reguler tadi. Jalan di sekitar 26 watt PPS yang aktif. Tetap tapi notifikasinya quick charging. Dari sisi sini sudah. Coba saya masuk ke menu Ripple. Nah lihat ini. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 37 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging 80 watt. Saya hubungkan lewat metode ponsel nyala jalur USB A. Lihat ini sudah saya hubungkan. Nah lihat ya, sudah ada tanda terhubung. Kita cek dari sisi sini dahulu. Nah, sebentar, saya nyalakan. Kalau Vivo itu kadang animasinya harus minta dinyalakan, dimatikan, dinyalakan dahulu, baru ada kadang flash chargingnya aktif. Lihat ini. Petir hijaunya standar atau flash chargingnya tidak aktif, tidak di sini. Biarkan ponselnya standby. Coba kita cek dari sisi power bank, status juga tidak nyala petir hijaunya. Nah kita lihat dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi, DC yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8, sekian watt. Nah ya, kalau lewat jalur USB A seperti ini datanya. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 25 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo flash charging 80 watt. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Nah, ini mode ponsel nyala. Biarkan kita lihat dahulu dari sisi sini. Sementara, sebentar. Nah, lihat flash charging aktif, model petirnya seperti ini. Nah, kalau pengen tahu animasinya ketika flash chargingnya aktif, nah lihat ini, flash charging. Cuman tidak tahu ya kalau mode ponsel nyala ini ada desimalnya atau tidak, saya kurang tahu. Nah, dari sisi power bank, petir hijau juga aktif, fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi. PPS yang aktif dengan seluruh daya 8, sekian volt kali 4 ampere. Tadi mencapai maksimal di 37 watt. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 25 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging 80 watt. Nah, kita lihat lagi. Power bank 45 watt, ponselnya 80 watt,
Coba kita pacu dengan kabel sakti ini. Sudah nyala, sudah terhubung ya. Lihat dia mengalami restart. Lihat ini, terjadi perubahan struktur daya biasanya seperti ini. Lihat, ketika terjadi restart, indikator fast chargingnya aktif. Nah, kemudian kita lihat perkembangan dayanya dahulu. Flash charging aktif, lihat ini. Nah, lihat ini ya. Kemudian lihat, dia mentok di 16-17 watt sama. Menurut saya ya salah satu proteksi dirinya sendirilah ketika kita gunakan untuk charging ke daya yang lebih tinggi dari power bank ini. Dia tidak mau, dia akan berjalan pada sistem fast charging. Anggap ini fast chargingnya Vivo 18 watt dengan yang aktif PD 3.0 dengan seluruh daya 8 volt kali 2 ampere sama dengan 16,8. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini juga tidak terlalu tinggi ya, nilai ripple-nya cukup bagus sekali. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 17 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 29%. Indikator yang muncul cuma charging saja. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di power bank juga tidak ada baterai hijau yang nyala, artinya standar charging yang aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB. Dr. Koshi membaca QC 5 volt yang aktif dengan seluruh daya 4,5 volt kali 0, lihat ini sudah naik sekali 1,2 ampere sama dengan 6 watt. Tapi tetap ya QC 5 volt. Jadi ya rasional, ini yang jalan di standar charging Infinix di bawah 10 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 24 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat ini sudah saya hubungkan. Indikator yang muncul fast charging, start dari baterai 29%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di power bank, ini petir hijaunya aktif atau fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PPS yang aktif dengan seluruh daya 7,8 volt kali 1,3 ampere sama dengan 10, sekian watt, tadi maksimal di 16 watt. Ini ya menurut saya setara dengan fast chargingnya Infinix 18 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP yang sangat rendah ripple-nya, cuma 11 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat jalur kabel sakti. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 29%. Tadi fast charging yang aktif ya, dia mengalami restart. Kita lihat fast charging yang aktif dan sudah stabil. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, fast chargingnya aktif, petir hijau nyala. Kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi, PPS yang aktif dengan seluruh daya 8 volt kali 1,9 ampere sama dengan di 15,5 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP yang sangat rendah. Lihat cuma 14 mV. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang secara spesifikasi adapter charger bawaan ini menggunakan adapter charger Samsung 45 watt. Nah, saya hubungkan lewat jalur PD sesuai dengan power bank dayanya ya, sama-sama di 45 watt. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Lihat dia masih negosiasi daya, cuma restart 1 kali. Cukup bagus sekali. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau aktif. Nah, lihat atau fast chargingnya aktif. Kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 14,9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 28, sekian watt. Lihat dayanya sangat stabil. Nah ya oke. Dari sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 96 mV. Tes ke laptop Advanced Soulmate X yang support ini dual input USB-C. Nah, sebelah sini USB-C charging minimal membutuhkan voltase 12 volt. Sebelah sini USB-C full fungsi ini membutuhkan voltase 20 volt. Karena power bank ini support voltase 20 volt, maka saya hubungkan lewat USB full fungsi 20 volt. Ingat ya, ini
laptop Windows ya, OS-nya. Kalau OS Windows itu ukurannya berdasarkan voltase. Saya hubungkan sekarang, lihat langsung nyala. Kita tunggu sebentar, langsung dayanya stabil, tidak main restart segala. Kita cek dari sisi power bank, fast chargingnya aktif, petir hijau nyala. Kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif, lihat langsung voltasenya 20 volt bulat, cukup bagus sekali. Dengan seluruh daya 0,8 ampere sama dengan 16,6 watt. Nah, kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati sehingga dayanya rendah. Andaikan saja ini saya operasikan dengan laptop mode hidup, biasanya dayanya di atas 20 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Jangan kaget nilai Ripple-nya tinggi, sudah menjadi kebiasaan di laptop ini suka menghasilkan nilai Ripple yang tinggi. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 357 mV. Kenapa kok Ripple-nya tinggi? Menurut saya karena voltasenya sangat tinggi, lihat 20 volt. Tes ke laptop atau tablet jadul, ini saya ada Asus Transformer Book yang menggunakan port micro USB. Ini sebagai perwakilan buat teman-teman yang mungkin punya device baik laptop ataupun ponsel port micro USB. Lihat ini, saya menggunakan kabel micro USB dari brand AUK. Sebentar, saya cari dahulu portnya. Ada di sini micro USB. Saya hubungkan sekarang. Nah, seperti ini. Kita cek. Sebentar, saya nyalakan dahulu. Mungkin dari sisi power bank-nya masih mati ya. Nah, lihat ini, saya nyalakan. Nah, baru nyala. Nah, baru nyala. Indikator yang ada di laptopnya atau tabletnya. Saya agak susah memegangnya. Ini, lihat ini ya. Dari sisi power bank, petir hijau nyala. Atau ya ini, fast chargingnya aktif. Dari sisi sini sudah nyala powernya. Karena ini micro USB, saya analisisnya lewat jalur USB-nya. Nah, ini saya menggunakan USB Dr. Finersi. Lihat seluruh dayanya 9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 15,6 watt. Nah, biasanya micro USB itu fast chargingnya secara umum itu 18 watt. Kalau ke Oppo VOOC biasanya 20 watt. Mohon dikoreksi bila salah. Nah, lihat ini. Dia normal jalan fast chargingnya. Ini biasanya secara teori anggap fast charging 18 watt, real mencapai 15, sekian watt. Dari sisi sini sudah. Sekarang coba saya tunjukkan nilai Ripple-nya ya. Nah, ini nilai Ripple-nya. Cuman saya kurang bisa membaca. Ini cara membacanya bagaimana nilai Ripple-nya. Intinya datanya seperti ini. Nah, silakan dibaca sendiri. Saya kembali lagi ke sini. Nah, fast chargingnya aktif, jadi bisa digunakan untuk charging ke device yang menggunakan port micro USB status fast charging aktif. Tes speed recharging powerbank Olight 45 watt. Sebelumnya kita cek dahulu, ini persentase baterainya sudah 0 watt. Nah, ini saya menggunakan adapter charger Note X yang support daya 140 watt plus kabel dari brand Vivan yang support daya 240 watt. Saya hubungkan dahulu. Nah, jadi ini ya, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 0%, indikator fast charging aktif, timernya saya nyalakan sekarang. Kemudian kita cek dahulu dari sisi yang ada di adapter charger Note X. Lihat, dia mencapai pada daya 39 watt. Secara teori power bank ini support input daya 45 watt, sama antara input dan outputnya. Lihat ini, coba kita lihat dari sisi yang lain. Tidak ada masalah. Lihat, saya kembalikan lagi. Lihat, dia naik tadi mencapai 40 watt. Lihat. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 60 menit atau 1 jam telah berlalu. Kita cek dari sisi power bank-nya. Sudah terisi daya 28%. Statusnya fast chargingnya masih aktif. Coba kita cek dari sisi yang ada di adapter chargernya. Nah, lihat ini, dia tersisa daya 20 watt dalam waktu 1 jam. Cuma kita cek dari sisi temperatur adapter charger hangat normal ini ya, bahkan malah kategori dingin. Oke, kita cek dari sisi ini menggunakan termogan. Lihat ini termogannya. Dari sisi adapter charger normal ya, karena saya kasih adapter charger 165 watt, cuma jalan di sekitar 20 watt sampai 40 watt atau 39 tadi, hangat normal. Coba kita cek dari sisi temperatur power bank-nya. Lihat ini.
Dia juga hangat normal. Ya karena dayanya tadi pertama kali colok 39 atau 40 lah ya. Sekarang tersisa daya sekitar 20 watt. Nah ya, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 2 jam 23 menit telah berlalu. Lihat ini powerbanknya sudah terisi full 100%. Coba saya dekatkan. Indikator fast chargingnya juga sudah tidak aktif ya, dalam waktu 2 jam 23 menit. Coba kita cek dari sisi daya yang ada di adapter charger, juga sudah 0 watt. Tes speed charging dan rail capacity ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Nah ini saya menggunakan built-in kabel 45 watt atau bisa dianggap sebagai output USB-C. Saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini ya, super fast charging Samsung 2.0 aktif, start dari baterai 4%. Kita cek dari sisi power bank sudah terisi 100%, indikator fast charging juga aktif. Timernya saya nyalakan sekarang. Nah seperti ini. Kemudian yang saya kejar karena speed charging dan real capacity-nya, maka saya akan saya buat mode ponsel mati. Karena yang saya kejar kan speed charging dan real capacity-nya. Nah lihat ini. Nah seperti ini. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Atau maksud saya sampai, biasanya kalau ke Samsung itu sampai 60 menit ya. Terisi berapa persen? 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi power banknya dahulu. Lihat ini. Sebentar saya dekatkan dahulu. Dari sisi power bank tersisa daya 65%, indikator fast charging masih aktif. Sekarang coba saya cek dari sisi yang ada di ponsel. Ini harus dimiringkan seperti ini biar terlihat. Terisi 61%. Nah ya, dalam waktu 30 menit memang standarnya Samsung 45 watt ya segini rata-rata power bank ataupun adapter charger yang saya tes. Oke. Sekarang kita cek dari sisi temperatur ponsel dahulu. Lihat ini temperatur ponselnya 34,9, hangat normal lah ya ini. Ingat ini saya berada di area kondisi lingkungan agak dingin, sehingga faktor temperatur lingkungan juga mempengaruhi. Nah ya, saya berada di lokasi kota Nganjuk lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi lingkungannya lumayan agak dingin. Lihat ini 34, anggap 35 temperaturnya, hangat normal. Kemudian coba kita cek dari sisi power bank juga hangat normal. Lihat ini saya dekatkan lebih dekat lagi. Nah hangat normal di bawah 40 derajat Celcius. Rata-rata temperaturnya di bawah 40 derajat Celcius walaupun fast chargingnya aktif. Lihat. Nah saya dekatkan, mungkin minta ditempelin seperti ini. Nah lihat. Nah ya 38. Nah oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Maksud saya sampai 60 menit. Mampu terisi berapa persen ke ponsel Samsung 45 watt baterai 5000 mAh. 1 jam lebih 2 menit telah berlalu. Saya stop dahulu timernya. Nah ini lihat. Kita cek dari sisi power bank tersisa daya baterai 45%, indikator fast charging masih aktif. Kemudian coba saya nyalakan ponselnya. Ini harus dimiringkan seperti ini biar terlihat. Nah lihat ini ya, terisi 93% dalam waktu 1 jam lebih 2 menit. Tes real capacity dan speed charging tahap kedua. Ini saya gunakan untuk recharging ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Sebelumnya kita cek dahulu dari sisi sistem baterai yang ada pada ponsel ini. Tadi saya lupa, ke Samsungnya tidak saya cek seperti ini. Nanti start dari baterai 7%, secara mAh 420 mAh. Ini lihat tingkat kesehatan baterai good, kemudian jenis baterai lipolymer, atau ini lihat maksimalnya 6000 mAh kapasitasnya. Saya hubungkan sekarang lewat jalur port USB-C menggunakan kabel eksternal. Nah di sini sudah saya hubungkan, Mi Turbo Charging aktif. Nah lihat ini ya, start dari baterai powerbank tadi tersisa daya 45%. Nah tadi indikator pecer hijaunya nyala, sekarang kok mati. Nah lihat dia sudah nyala, mungkin tadinya penyesuaian daya lah ya. Selanjutnya timernya saya nyalakan. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging atau baterai pada powerbank ini habis. Terisi berapa persen ke ponsel Redmi 15 ini saya buat mode ponsel hidup. 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi power bank dahulu. Lihat ini
tersisa daya 16%. Indikator fast chargingnya masih aktif ya. Oke, kita cek dari sisi yang ada di ponsel. Sebentar, saya nyalakan dahulu. Lihat ini terisi 54%. Nah, cukup cepat sekali. Padahal ini kapasitas baterai 6000 mAh lah ya. Dalam waktu 30 menit mampu mengisi di atas 50%. Di atas 51%. Cukup cepat menurut saya. Sekarang kita cek dari sisi temperatur. Nah, lihat ini. Dari sisi temperatur juga hangat normal, tidak ada masalah, tidak terlalu panas ke ponsel. Lihat ini, coba saya tempelkan seperti ini, aman. Nah, lihat ini ya. Nah, oke. Anggap 36 derajat Celcius. Coba kita cek dari sisi temperatur power banknya. Lihat ini saya tempelkan, lumayan dekat, seperti ini. Rata-rata di 30, tadi ini lihat 40, 42. Coba saya dekatkan lagi, ini. Tadi sekitar di angka 40 lah ya, 42 atau 43. Nah, ini tadi. Nah, ya anggap temperatur maksimalnya sekitar di 42 tadi kalau tidak salah. Nah, ini ya 42 tadi ya. Nah, ini coba saya tahan. 40, 41, 42. Nah, ya. Selanjutnya kita tunggu sampai baterai yang ada di power bank ini habis, mampu mengisi berapa persen. 49 menit telah berlalu. Nah, kita cek ini power banknya sudah mati dayanya. Ini saya stop dahulu timernya. Coba saya cabut dari sisi power banknya dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian coba saya nyalakan powernya, sudah 0%. Nah, sekarang kita cek dari sisi ponselnya. Nah, sebentar saya cabut dahulu kabelnya. Kemudian coba kita cek. Saya buka menggunakan aplikasi seperti ini saja biar terlihat jelas. Nah, lihat ini terisi 73%, secara mAh 4380 mAh. Daya di power bank ini sudah habis, membutuhkan waktu 49 menit. Analisis real capacity power bank Olight 45 watt. Kalau istilah perusahaan itu mengatakan namanya rated capacity. Kalau teman-teman mengatakan real capacity, sama saja, cuma beda penyebutan. Oke. Kita kembali ke spesifikasi yang ada di Olight ini. Lihat dari sel capacity 10.000 mAh. Olight mengklaim rated capacity-nya 5.500 mAh. Kalau teman-teman mengatakan real capacity-nya 5.500 mAh. Oke. Berdasarkan tes pertama saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung ini, mampu mengisi 93%. Secara mAh 4.650 mAh. Saya bulatkan ya untuk mempermudah cara menghitung, anggap mampu mengisi 4.500 mAh. Oke. Tahap yang kedua, mengisi ke ponsel Redmi 15C ini mampu mengisi 72%. Secara mAh anggap ini 4.320 mAh. Saya bulatkan lagi, anggap mampu mengisi 4.000 mAh. Jadi real capacity-nya berdasarkan tes saya 4.000 plus 4.500 sama dengan 8.500 mAh. Di atas dari klaimnya Olight. Sekali lagi lihat ini 5.500. Sangat bagus sekali walaupun menggunakan teknologi Polymer. Biar lebih mantap lagi analisisnya, saya bandingkan dengan power bank yang harganya mahal dari brand Cooktek. Ini menggunakan teknologi sel lithium ion, bisa dilihat di sini. Kapasitinya 10.000 mAh. Cooktek sendiri yang mengklaim atau menulis, lihat rated kapasitinya 5.500 mAh. Nah, berdasarkan tes sekali lagi, Olight mampu hingga 8.500 mAh, baru persentase baterainya sudah habis total. Jadi kesimpulannya, power bank Olight 45 watt ini model desain kekinian, warnanya cerah, dilengkapi dengan built-in kabel yang lengkap. Ada USB-C, Lightning buat iPhone, ada USB-A dan port USB-C. Dari sisi desain cukup kecil sekali, enak dibuat untuk traveling. Lalu dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah, support hampir 100% fast chargingnya ponsel. Tinggal pandai-pandainya kita kapan mengkombinasikan menggunakan built-in kabel USB-C ataupun Lightning ataupun USB-A ataupun port USB-C dengan berbagai macam kabel yang ada. Kapan menggunakan kabel reguler, kapan menggunakan kabel sakti, agar tercipta sebuah sistem fast charging yang sempurna untuk device yang kita chargingkan. Misalnya tadi ketika ke ponsel Oppo Superbook ataupun Realme Dart Charging, ya gunakan kabel sakti agar muncul desimalnya, ataupun lainnya misalnya ke ponsel Samsung Super Fast Charging
2.0 45 watt bisa menggunakan pull-in kabel ini ataupun menggunakan kabel USB-C yang support super fast charging 40 watt, misalnya bisa pakai 3 ampere ataupun 5 ampere. Lalu dari sisi speed recharging power bank ini juga cukup bagus sekali, mulai dari persentase baterai habis total hingga terisi penuh kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 2 jam 20 menit. Lalu dari sisi speed charging ke ponsel, misalnya tadi ke ponsel Samsung A36 ini super fast charging 45 watt aktif, mulai dari persentase baterai low bat hingga 60 menit kurang lebih mengisi sekitar 90%. Dengan real capacity juga cukup bagus sekali, power bank ini mampu mengisi ke ponsel Samsung 4500 plus 4000 ke Redmi 15. Ini totalnya mencapai hingga real capacity 8500 mAh. Padahal klaim yang ada di Cooktek ini, maksud saya Olight ini, real kapasitinya kurang lebih di 5500, tapi realnya mencapai hingga 8500 mAh, di atas dari klaimnya Olight ini. Dari sisi kemampuan lainnya, power bank ini juga bisa digunakan untuk charging ke iPad ataupun tablet ataupun laptop dengan seluruh daya mulai dari 20 volt ataupun PD 40 watt ataupun laptop jadul micro USB. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes power bank Olight ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli power bank Olight 45 watt ini, link pembelian ada di deskripsi ataupun alat tes lainnya. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.